Seorang istri pada saat ingin meraih cinta suaminya, perhatian suaminya, dia harus bisa memahami karakter suaminya. Suami itu punya sifat kepemimpinan, dia tidak mau digurui, tidak mau diatur. Ya. Maka caranya adalah sama dengan kalau kita memberikan masukan kepada ayah, kepada saudari, dan nanti kalau Anda memiliki anak laki-laki pun sama. Dengan cara memberikan bahasa singgungan-singgungan tapi dengan bahasa santun, supaya dia tidak merasa digurui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan kita pada kesempatan ini. Masih lanjutannya tentunya. Makanya tadi saya reviewkan, yaitu penentangan membawa kehancuran. Nah ini banyak wanita tidak faham masalah ini. Banyak sekali istri yang subhanallah yang ada adalah penentangan saja terus terhadap suaminya. Entah kenapa, apakah egoisme dari dirinya atau mungkin ada masukan dari pihak ketiga. Dan ini yang paling fatal ini, dua hal ini. Egoisme dari diri sendiri, merasa diri lebih pintar, lebih kaya, lebih tahu, ya, tidak mau diberikan masukan oleh suami, maka ini bahaya sekali. Ya. Penentangan ini akan mendatangkan kehancuran rumah tangga itu sendiri. Dan syaitan seringkali membubuhi mengatakan, ya sudah nggak masalah kok, biar sampai cerai pun nggak masalah. Kadang-kadang cerai itu yang berarti tidak ada lagi interaksi biologis Anda yang Anda bisa nikmati, baik dari sisi pahala dan juga kenikmatannya. Tidak ada lagi tertutup peluang sementara untuk mendapatkan keturunan yang mungkin bisa mendoakan Anda sepanjang hidupnya, ya, atau menjadi ulama yang Anda panen pahalanya karena dia mengajar umat. Atau mungkin ya peluang-peluang yang lain, misalnya silaturahim keluarga, ya, bercengkrama. Tadi kan kalau biologis ada, tapi ini bercengkrama, duduk, berjalan sama-sama, itu akan hilang semua. Dan syaitan bisa membuat, ya, hanya dengan sedikit permasalahan, semua itu bisa hancur. Bisikannya, udah gak apa-apa. Toh saya benar. Saya lebih kaya. Saya lebih pintar. Saya lebih begini dan begitu. Jadi akhirnya muncullah, ya, semangat dari syaitan yang dia buat gitu kan. Seakan-akan, gak masalah tuh. Sampai cerai pun gak apa-apa. Padahal cerai ini banyak sekali yang hilang gitu. Urusan dunia, urusan akhirat. Kenapa? Masalahnya hanya kena penentangan saja. Egoisme dalam diri, merasa diri paling benar, merasa diri paling tahu, dan ini tidak boleh, ya, terutama dari istri, ya. Bahkan anjuran para ulama yang kami ketahui, kalau seorang istri pun itu mengetahui, maka jangan dia buru-buru untuk menggurui suaminya. Dia harus pilih momen yang paling tepat, karena suami itu pemimpin. Bagaimana Anda bisa memberikan masukan pemimpin sehingga diterima? Kata Nabi SAW, siapa yang melihat kemungkaran dari pemimpinnya, maka sebaiknya dia mengajaknya untuk berbicara empat mata, kemudian dia menyampaikan dengan santun. Kalau diterima, maka alhamdulillah, sampailah targetnya. Kalau tidak diterima, maka dia terlepas dari tanggung jawab di hari kiamat nanti. Dan itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh di depan umum, tidak boleh di depan anak-anak, tidak boleh di depan keluarga, tidak boleh di depan pembantu. Jadi harus santun gitu. Mungkin masuk ke dalam kamar dulu, berikan dulu kebutuhan-kebutuhannya yang Anda lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Anda bisa memberikan masukan gitu kan. Ini egoisme bahaya sekali. Yang tidak kalah penting dan tidak kalah berbahaya. Ya. Tidak kalah penting untuk diketahui dan tidak kalah bahaya yang harus difahami. Ya, dan dihati-hati. Yaitu adanya pihak ketiga. Ini bahaya sekali nih. Pihak ketiga ini kalau tidak dikontrol, maka akan berbahaya. Ya. Kita tidak pernah tahu siapa orang ketiga ini. Walaupun sahabat dekat kita. Apakah dia inginkan kebaikan buat kita atau tidak. Kalau nasihat-nasihat dan saran dari orang ketiga ini memang dia ahlinya dan selalu mengarahkan kita pada mempertahankan rumah tangga, memberikan masukan-masukan yang baik, ya. Dia tulus karena Allah, tapi ini jarang sekali terjadi, maka tidak ada masalah. Tapi kalau orang ini yang ada adalah selalu saja memanas-manasi hati kita, selalu saja menyebutkan keburukan-keburukan pasangan, kekurangan dia, kezaliman dia, tanda kutip yang dianggap kezaliman di sini, maka akan rusaklah, hancur rumah tangga itu.
Jangan pernah komunikasi dengan orang ketiga. Apalagi yang diajak komunikasi memang dasarnya orang yang jauh dari agama. Atau gagal berumah tangga. Ya. Udah nggak paham agama, akhirnya ajakannya dan bisikannya atau nasihatnya semuanya jauh dari agama. Atau memang dasarnya dia orang gagal berumah tangga. Mohon maaf ini, janda, duda. Bukan karena meninggal pasangannya, tapi karena gagal. Lalu kemudian ditanya masalah rumah tangga. Yang terjadi dia akan sarankan seperti apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan ini keburukan tentunya. Bagaimana caranya Anda ngomong agar Anda juara satu di kelas, di sekolah misalnya, atau di kampus, dengan orang yang tidak berhasil kuliah. Nah, bagaimana caranya Anda ingin menjadi juara di sebuah pertandingan, Anda bicara dengan orang yang gagal juara. Nggak mungkin kan? Anda harus bicara dengan orang yang sukses. Bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan prestasi-prestasi di perusahaan yang tempat Anda bekerja, sementara Anda berbicara dengan orang yang sudah di PHK atau dipecat secara tidak hormat? Nggak bakal mungkin nyambung. Atau Anda bicara dengan orang yang tidak punya ilmu sama sekali. Berapa banyak kasus terjadi, dan saya pernah lihat sendiri kasus, ada satu orang sampai cerai dengan suaminya karena memang dia selalu komunikasi dengan adik perempuannya yang masih gadis. Jadi tempat curhatnya, adik perempuannya belum punya pengalaman dalam rumah tangga. Maka kesimpulan terakhir, adiknya pusing mengatakan kenapa kakak bertahan cerai saja. Dengan gampangnya dia mengucapkan, dan akhirnya diikutilah saran tersebut. Setelah itu apa yang terjadi? Penderitaan. Ya, jauh dari suami, menyesal. Adiknya kemudian setelah itu menikah dengan suaminya, jalan pergi, dan dia akhirnya sendirian. Ya. Dan sekian banyak kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Jadi hati-hati sekali dengan hal-hal yang seperti ini, karena ini akan menjadi penyebab kehancuran rumah tangga. Jadikanlah teman-teman keutuhan rumah tangga sebagai target utama kita, karena ini perintah dalam agama. Jadi ini adalah ibadah, ya, bahtera ibadah yang paling besar pahalanya kalau saya bahasakan rumah tangga itu ya. Karena kalau Anda puasa, misalnya Anda puasa dari sahur, ya, anggaplah dari azan subuh sampai azan maghrib. Di sini Anda berpuasa, gitu kan? Nah, sementara kalau berjalan berpuasa itu dari sahur sampai maghrib, di waktu itu apapun yang Anda lakukan, Anda sedang berada di bahtera puasa. Ya. Misalnya Anda lagi ngobrol sama teman, Anda lagi menuju ke satu lokasi, Anda lagi apa saja aktivitasnya, ya. Selama itu baik ya tentunya. Tetap saja Anda berada di sebuah bahtera namanya puasa. Kan gitu. Sama juga dengan orang safar untuk ibadah. Selama Anda safar, Anda berada di atas sebuah ibadah, karena Anda sedang menuju ke tempat ibadah. Umroh, haji misalnya, menuntut ilmu, ya, cari rezeki yang halal dan seterusnya. Nah begitu juga rumah tangga. Mulai dari akad nikah sampai kita meninggal, maka itu semua adalah bahtera pahala. Makanya syaitan ingin menghancurkan bahtera ini supaya Anda tenggelam. Omong kosong orang cerai itu kemudian bahagia. Itu nggak mungkin itu. Kecuali ya, dalam satu keadaan memang pasangannya zalim, jauh dari agama. Itu lain. Tapi kalau tidak ada masalah, masalah teknis-teknis saja, kecemburuan buta saja, masukan negatif dari orang ketiga, kemudian cerai, ini pasti penyesalan. Tidak mungkin tidak. Dia cuma berpura-pura saja tersenyum di hadapan orang. Baik, saya akan baca judul yang beliau sampaikan ini di halaman 104 ya, penentangan membawa kehancuran. Beliau mengatakan penentangan dan keras kepala dalam mempertahankan pendapat serta menyelisih pendapat suami yang dilakukan istri dapat mendorong suami ke jalan kebimbangan yang klimaksnya tidak disukai oleh jiwa. Penentangan ini bisa jadi karena sebab-sebab berikut ini. Yang pertama, hasil dari pendidikan yang salah pada masa kanak-kanak. Nah ini faktor yang luar biasa ini. Banyak ibu-ibu, maaf saya bahasakan ini. Dia sebenarnya memang sudah salah didik dari orang tuanya. Nggak pernah diajarkan keterampilan rumah tangga. Masak-masak, bersih-bersih rumah. Nggak pernah diajarin. Ya. Sehingga tidak penting bagi dia. Dan dia bawa pola itu, pola berantakan dalam rumah tangga, ya, ke kehidupan dengan suaminya. Kalau dia dapat suami yang sama, mungkin masih muda. Tapi kalau dia dapat suami yang rapi, yang bersih, ini sulit ini. Pasti akan terjadi kerancuhan. Gitu kan? Pasti nggak mungkin. Apalagi di saat dia keras kepala. Suaminya bilang misalnya, ini kenapa sih berantakan, ini kenapa ini, tolong seperti ini. Dia menganggap dirinya digurui.
Lalu kemudian dengan egonya mengatakan, saya sudah begini kok. Menganggap dirinya benar. Ini pendidikan yang salah ini. Gitu kan? Tidak pernah masak sehingga tidak tahu masak. Lalu fungsi Anda sebagai istri apa? Mau biarkan selalu suami makan dari tangan pembantu? Sesekali Anda turun tangan, tunjukkan keterampilan masak. Beda. Kami ini sebagai suami, beda sekali kalau makan hasil masakan pasangan dengan hasil beli dari luar. Kalau Anda dibantu oleh orang tua, dibantu oleh pembantu, oke lah, gitu kan. Tapi kan ada bedanya, ada keterampilan masak memang harusnya dikuasai, gitu kan. Kemudian juga sama dengan pola tidur, ya, pola makan, ya. Ada orang mungkin pendidikannya kurang dalam masalah ini sehingga makannya berantakan, belepotan, gitu kan. Ada orang yang masya Allah berhasil gitu, orang tuanya didik. Bersih, rapi, makan tidak tumpah-tumpah, mengunyah pun dengan tata cara, dengan seninya ya. Penataan makanan juga dengan seninya gitu kan. Minum air dengan seninya. Tidak pernah memberikan celah di mana suami bisa menjadi negatif. Bagaimana Anda jaga cara mengunyah Anda dan cara makan Anda di depan orang yang Anda segani? Atasan Anda misalnya, atau siapalah, orang tua, ya, orang yang kira-kira Anda segani. Pemimpin masyarakat, Anda pasti tidak mungkin makan belepotan. Kenapa Anda lakukan itu pada suami? Ya, kenapa nggak dijaga ini semua? Jangan ada celah di mana suami bisa menilai negatif. Karena hanya satu orang ini Anda disuruh berbakti dengan dia dalam agama. Tentu ada juga orang tua, tapi nomor satu adalah suami. Sudah baik hubungan sama dia, selesai. Anda kalau meninggal dan dia ridho, Anda dapat tiket surga. Kan begitu. Maka ini poin harus digarisbawahi, hati-hati. Ya. Nah ini pola berpakaian, pola tidur, pola makan. Ya. Kalau Anda biasa pakai baju lengan panjang, piyama lah kalau Anda sebelum menikah. Sekarang sudah menikah, tidak bisa lagi nih. Anda dulu pakai piyama memang karena orang tua Anda pun tidak boleh melihat aurat Anda. Tapi sekarang sama suami berhak bukan cuma melihat, menikmati tubuh Anda. Maka sudah harus ada perbedaan ini. Sudah harus perbedaan, pakai baju yang seksi, yang menarik, yang untuk suami. Anda mungkin dulu tidak terbiasa pakai parfum, sekarang sedang menikah, Anda harus pakai parfum, dan seterusnya. Nah ini pola pendidikan yang kadang-kadang keliru ya. Kemudian juga bersifat kasar, tutur kata yang kasar. Orang tuanya biasa teriak-teriak di rumahnya, anaknya juga terbiasa teriak-teriak. Nah, ini semua yang pendidikan yang keliru di saat anak-anak. Kemudian yang kedua, ini khusus masalah suami. Kediktatoran suami yang tidak melibatkan istri dalam urusan penghidupan serta meremehkan pendapatnya yang memberi kesan bahwa istri serba kekurangan. Akibatnya yang memilih jalan untuk menentang. Nah, ada juga faktor yang disebutkan oleh beliau, ada suami yang diktator. Walaupun ini persentasenya kecil sekali. Kalau bahasa diktator itu kan berarti kasar, keras. Ada juga memang suami seperti itu. Sedikit saja suaminya, istrinya salah, langsung mau ditonjok, langsung marah. Saya pernah kaget tuh melihat ada suami yang tipologi seperti ini ya. Dan saya lihat sendiri di salah satu kerabat kami sempat berkunjung ke rumah, sampai kami nggak enak sebagai tamu gitu. Karena baru beli mesin cuci aja. Baru beli mesin cuci biasa. Istrinya baru mau mempelajari, sedikit salah, udah dimarah-marahin. Padahal mesin cuci nggak seberapa harganya. Kalau dia kehilangan istrinya, dia kehilangan hak biologis, keturunan, pelayanan, ya. Kenapa harus dimarahin? Ajarin cara yang benar. Gitu kan. Kecuali memang dia dasarnya sudah diberikan masukan segala macam. Tidak mau dengar, boleh kita marahin. Itu pun marahin yang mendidik. Marahnya karena mendidik gitu ya. Tapi ini saya bilang tadi persentasenya kecil sekali. Umumnya laki-laki itu insya Allah berikan ada sifat kepemimpinan dalam diri mereka. Maka mereka mau menasihati dan memberikan masukan dengan baik. Kemudian yang ketiga, ada kalanya penentangan ini sebagai akibat ketidaksetujuan istri terhadap suaminya. Lalu ia mengungkapkan penolakannya terhadap perilaku suaminya dalam bentuk penentangan. Jadi ada hal-hal yang dia tidak suka dari suaminya, lalu kemudian dia munculkan penentangan. Tentu ini keliru ya. Ini keliru. Ini kena judulnya penentangan mendatangkan kehancuran. Jadi tidak boleh. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Santun, ramah, sabar, doakan. Memang harus begitu. Tujuan kita adalah untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Ini dulu tujuannya. Sekarang ada dua cara nih. Cara yang pertama adalah keras, kasar, maunya spontan. Atau yang kedua,
sabar, ramah, santun dalam menyampaikan, pasti ada beda. Ya. Tujuannya sama sebenarnya, tapi tata cara aja yang berbeda. Saya sudah sering sampaikan di saat di awal-awal dari buku ini sampai di halaman, kita sekarang sudah di halaman 100-an ya, 104 pada hari ini. Itu sering kami sampaikan, bagaimana seorang istri pada saat ingin meraih cinta suaminya, perhatian suaminya, dia harus bisa memahami karakter suaminya. Suami itu punya sifat kepemimpinan, dia tidak mau digurui, tidak mau diatur. Ya. Maka caranya adalah sama dengan kalau kita memberikan masukan kepada ayah, kepada saudari, dan nanti kalau Anda memiliki anak laki-laki pun sama. Dengan cara memberikan bahasa singgungan-singgungan tapi dengan bahasa santun, supaya dia tidak merasa digurui. Ya. Kalau misal contoh, seorang suami tidak sholat, istrinya ingin nasihatin. Ini kalau sampai dia menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sholat misalnya. Apakah langsung cerai? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana caranya? Anda tahu kalau Anda bilang misalnya, sholatlah. Misalnya tujuannya supaya dia sholat ya. Ini tujuannya, ini judulnya dulu. Kemudian ada dua cara. Cara yang pertama adalah Anda kasar. Kok nggak sholat sih? Kan itu wajib dalam Islam. Gini dan begitu. Yang terjadi, dia kan tidak sholat karena belum punya tersentuh secara keimanan. Maka jawabannya juga tanpa keimanan. Ngapain kau atur saya? Urusan saya dong, terserah. Ributlah. Kan gitu. Atau cara yang kedua, ini yang saya bahasakan tadi. Supaya Anda faham gitu. Anda sudah tahu suami Anda tidak sholat. Anda baca dulu keutamaan-keutamaan sholat supaya Anda punya ilmu bekal. Anda cuma mengatakan misalnya kepada dia. Sambil duduk santai, lagi duduk bersama-sama di sofa, di teras, atau selesai biologis gitu. Saya izin ya, baca-baca artikel-artikel di Google gitu kan. Saya kemarin pas buka artikel ini, saya baru tahu ternyata keutamaan sholat itu ini gitu kan. Ada artikel misalnya Anda lihat. Ini ternyata orang kalau jaga sholat subuh tuh begini, atau sholat qabliyah subuh, atau apalah keutamaan sholat secara umum, masalah pembersihan dosa, peninggian derajat, ya cahaya pada hari kiamat, selamat dan segala macam. Alhamdulillah saya lebih dalami ini. Mungkin nanti saya izin ya untuk sering membaca artikel-artikel seperti ini supaya saya menambah wacana. Saya juga kurang dari sisi agama. Sebenarnya mungkin kalau gini kita bicara ya idealnya, Anda mungkin sudah tahu ini. Tapi Anda ingin menyinggung ke suami. Kemudian Anda bisa bilang di closingnya, di penutupan bicara sama dia di poin itu, dan jangan berlama-lama, jangan terus 1 jam duduk, masalah sholat terus Anda ceramain dia. Enggak, cukup singgungan itu dulu. Anda mengatakan, nanti satu waktu tolong imami saya sholat ya. Saya pengen sekali kalau diimami dengan suami. Udah itu aja, cukup sampai situ. Biarkan dia berpikir, laki-laki itu rasional sekali. Apa yang sampai kepada dia dan dia merasa masuk akal dan tidak diguruin, pastikan dia bisa menerima. Insya Allah, dengan izin Allah SWT. Maka Anda diamlah pada saat itu dan Anda coba bicara yang lain. Cukup itu saja singgungannya. Gitu kan. Di saat kesempatan yang lain lagi, ya, Anda lihat nanti kalau ada perubahan enggak misalnya. Anda beli buku misalnya, buku tentang tata cara sholat. Ya. Ada yang kami terbitkan, itu buku tentang sifat sholat Nabi. Bergambar insya Allah. Maka Anda beli, sebenarnya Anda sudah tahu. Tapi Anda mengatakan, kirimkan dia di WA, maaf saya izin ya, pamit mungkin pakai uang bulanan untuk beli buku ini. Saya kok rasa manfaatnya besar buat saya gitu. Jadi Anda seperti sedang butuh untuk diri sendiri. Nah, gitu. Padahal sebenarnya nasihat buat suami gitu. Ini harganya cuma Rp15.000 misalnya. Isi-isinya ini, Anda fotoin dia tentang gerakan-gerakan sholat yang ada fotonya. Beberapa hadis, 3, 4 lembar, 5, 6 lembar cukup. Bagaimana, saya diizinkan nggak gitu ya. Dia kan pasti nggak mungkin harga 15.000 buku manfaatnya sholat buat istri, masa dilarang gitu kan. Normal dia akan mengatakan iya, sudah selesai. Tapi sebenarnya Anda sudah berhasil menyampaikan dan dia sudah melihat, oh ternyata sholat itu keutamaannya ini. Oh tata cara sholat yang benar itu ternyata ini. Bukan mustahil pada saat pulang ke rumah dia mengatakan, coba perlihatkan saya tadi buku yang kamu beli. Udah,
Jangan nunjukkan seakan-akan Anda ini mau menggurui dia. Oh ini bukunya, ini saya sudah baca isinya ini. Enggak. Ambil, ini bukunya. Udah, apa yang bisa saya siapkan? Anda langsung coba servis dia. Minum apa, mau makan apa. Sebenarnya tujuan supaya dia baca buku kan gitu. Jadi seperti itu kan beda. Ini cara yang kedua yang efektif sekali. Dan di saat Anda berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi penyebab suami mendapatkan hidayah, Anda akan panen pahala. Itu pasti. Nggak ada keraguan dalam masalah ini. Kapan dia mulai sholat, kapan dia mulai memperbaiki pendapatannya supaya jangan ada yang haram, semuanya yang halal. Kapan dia mulai berzikir, berdoa dan segala macam. Setelah dia tersentuh secara hidayah, yang mendapatkan hidayah, maka Anda akan panen-panen karena Anda pemicu awalnya. Kan begitu. Nah ini contoh saja. Dan tarik ini contoh sholat kepada semua aktivitas kita dalam seharian. Apapun yang kita ingin perbaiki, maka bahasakan gitu. Begitu juga dengan pola misalnya. Pola Anda biasa bersih rapi. Gitu kan. Menikah dengan suami yang biasa berantakan. Bagaimana caranya? Tidak usah singgung dia. Tidak usah langsung dengan kata-kata kasar. Kok kotor sih, kok jorok sih, kok begini sih. Singgung perasaan dia. Yang jadi penentangan pasti. Lalu bagaimana caranya? Sederhana. Ya. Anda lihat handuk itu berantakan. Misalnya ditaruh di seranya, Anda mengatakan, handuknya sudah. Saya gantungin ya. Saya sudah siapin ada gantungan di kamar mandi. Pasti dia akan mengatakan, oh iya terima kasih. Anda ambil handuk itu, taruh. Lakukan itu beberapa kali. Nanti lama-lama dia akan tahu, oh ternyata itu memang pola yang benar. Gitu kan? Itu pola yang benar. Gitu. Nah, begitu juga dengan aktivitas yang lainnya tentunya. Kemudian, beliau mengatakan juga ada kalanya, atau karena mengikuti ibunya. Ketika ia berada di rumah ibunya, maka ibunya yang memegang kendali semua urusannya. Maksudnya mengikuti kebiasaan ibunya yang keliru. Ya. Ini terjadi nih. Ada banyak ibu-ibu biasa berantakan, tidak peduli dah dengan kebersihan rumah, segala macam, perawatan diri, akhirnya terwariskan pada anaknya. Nah, ini juga kami sarankan tentunya kepada setiap laki-laki, supaya tidak jadi banyak permasalahan dalam rumah tangga Anda. Anda coba memang jadikan ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di saat awal akan menikah. Bagaimana penataan rumah, bagaimana kebersihan, bagaimana dia berdandan untuk suami, bagaimana dia menghibur pada saat ada masalah, dan seterusnya. Yang Anda butuhkan, jadi jangan bicara setelah nikah, tapi sebelumnya Anda sudah sampaikan. Dan Anda sampaikan harapan saya itu istri begini. Seperti itu kurang lebih. Teman-teman sekalian, lanjutan bahasan kita adalah nasihat untukmu, wahai istri-istri yang mulia. Beliau mengatakan, penentangan hanyalah akan menyebabkan kehancuran rumah tanggamu. Karena ulah tanganmu sendiri. Jadi ingat ya, kalau rumah tangga hancur, berarti Anda sudah kehilangan pasangan halal untuk bercengkrama, bercerita, untuk biologis, untuk terlindungi, terpenuhi nafkah Anda. Banyak sekali rentetannya gitu. Jadi penentangan yang muncul tanpa disadari, dan tadi sudah saya bilang di awal pembukaan kita, syaitan seringkali membesar-besarkan, mengatakan, nggak apa-apa, cerai gampang kok, cerai aja sudah, menjanda aja. Jadi janda aman kok, nggak usah ada beban-beban. Jadi itu dibesar-besarkan, padahal sebenarnya beban itu. Orang jadi janda, statusnya di lapangan, penilaian orang dan segala macam gitu kan. Maka ini kadang-kadang orang tidak sadar gitu. Membuat dia meremehkan rumah tangga, akhirnya merusak rumah tangganya. Kemampuan suamimu itu terbatas dan bisa jadi kesabarannya hilang. Sehingga engkau justru mendapati apa yang tidak engkau sukai darinya. Karena penentangan tadi. Saya sudah sampaikan dan coba tadi titipkan pesan ya. Kalau menghadapi sebuah permasalahan ada dua cara. Cara yang kasar dan efeknya tidak baik. Dan cara yang santun, sopan, ramah, yang penting tujuannya tercapai, itu akan berhasil. Kemudian beliau mengatakan sikap penentanganmu itu tidak dibenarkan secara syariat. Jangan pernah merasa menentang suami adalah hal yang boleh. Tidak boleh dalam syariat. Sebab engkau dituntut untuk mentaati suamimu. Apa saja yang diinginkannya kecuali dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Allah menuntut kamu hai para istri untuk patuh kepada suami dan melayaninya selama bukan dosa. Dan tidak boleh membangkang.
Ingatlah sabda Rasulullah SAW, jika wanita melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka ia masuk surga dari pintu mana saja ia yang sukai. Hadis ini riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib di nomor 1932. Coba bayangkan. Hadis ini sudah berulang kali kita sebutkan. Tapi memang akan terus kami ucapkan dan ulangi agar bisa menjadi tolok pemahaman, ya, atau tolok ukur pemahaman dan pegangan setiap wanita muslim yang mengikuti acara kita ini. Jadi memang hadis ini luar biasa. Mentaati suami itu bagian daripada kunci masuk ke dalam surga. Lalu kenapa Anda rusakin? Kenapa harus ada penentangan? Gitu? Baik, kita masuk subjudul yang lain. Diam, cemberut, dan kemalangan dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Dikatakan seorang laki-laki mengeluh bahwa rumahnya adalah neraka. Ia pulang ke rumahnya setelah penat bekerja, tapi justru ia mendapati istrinya dengan wajah cemberut, lidah yang tajam, dan rumah sunyi dari tawa dan kegembiraan. Subhanallah. Ini saya nggak bisa bayangkan ini pada saat masuk ke rumah, tidak ada senyuman, tidak ada candaan, tidak ada dandanan, ya, tidak ada makanan yang hangat, sambutannya sudah kasar, cemberut, marah-marah, rumah berantakan, anak-anak juga berantakan, makanan juga dingin. Bagaimana bertemukan ini, wahai saudariku muslimah, dengan kepenatan yang sudah ditemui suami di luar sana? Walaupun di masa kita sekarang, kantor sudah ber-AC, ya, orang sudah lebih santai bekerja depan komputer, tapi tetap ada penat. Ada pekerjaan yang menumpuk yang dia harus selesaikan di kantornya. Ada kemacetan di jalan yang dia harus hadapi. Ada problem-problem. Mungkin cuaca, panas, hujan, dan seterusnya. Ya. Belum lagi mungkin ada tuntutan-tuntutan dari keluarga dia. Orang tuanya misalnya dan seterusnya. Ya. Belum lagi permasalahan dengan teman-temannya. Ya. Ada saja masalah yang dihadapi. Maka harus ada suasana yang berbeda pada saat masuk ke dalam rumah. Kenapa Anda menyambut suami dan mengiyakan bisikan syaitan dengan cemberut, dengan lidah tajam, dengan mencari-cari kesalahan? Gitu. Kenapa nggak hibur dia? Kenapa nggak tenangkan hatinya? Kenapa nggak berikan masukan dengan cara yang baik? Kenapa nggak sibuk dandan buat dia, masak buat dia, tata rumah buat dia? Karena itu syariat, itu perintah Tuhanmu, wahai muslimah. Kenapa tidak sibuk dengan itu? Kenapa sibuk justru lebih senang untuk menerima telepon teman, atau bercanda dengan teman, atau keluar dengan teman-teman, dan melalaikan suami? Cuma tanya, sudah sampai di rumah belum? Udah. Itu ada makanan di sana ya, nanti bibi yang masain, nanti ini, nanti itu. Ya, subhanallah, terus fungsimu apa? Kamu lagi di mana, wahai muslimah? Wahai istri, kamu lagi di mana? Lagi di jalan sama teman-teman, alasannya macet. Pulang sebelum macet itu. Sampaikan dan jangan malu bilang pada sahabatmu, bahwasanya suamiku akan pulang jam 5 sore. Aku jam 3 sudah harus di rumah. Oh, kamu ini terlalu cepat, kamu ini. Ya nggak apa-apa, terserah. Kamu mau nilai apa, terserah. Tapi agamaku Islam memerintahkan agar aku melayani suamiku dengan baik. Cukup aku keluar dari jam 9 pagi, jam 10 pagi udah cukup. Pulang segera sebelum macet. Tiba di rumah sebelum suami datang. Wangikan ruangan, tata dengan rapi. Anda sudah mandi dengan bersih, sambutan dengan senyum. Nikmati, itu pahala, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu. Kenapa nggak dilakukan ini? Gitu kan? Saya ulangi lagi kata beliau, seorang laki-laki mengeluh bahwa rumahnya adalah neraka. Ia pulang ke rumahnya setelah penat bekerja, tapi justru ia mendapati istrinya dengan wajah cemberut, lidah yang diam, dan rumah sunyi dari tawa dan kegembiraan. Ia mengatakan, tanda kutip, di rumahku ada penyakit yang bernama kemalangan. Ia menuding penyebab sepenuhnya ada pada istri. Ia mengklaim bahwa ia tidak mengerti mengapa istrinya bersikap malang. Mengapa ia selalu menyembunyikan senyum dari wajahnya dan menggantikannya dengan amarah dan ancaman. Mengapa ia tidak berbicara dan mengapa tidak menjawab. Namun pada kenyataannya si suamilah yang justru tidak mengetahui bahwa istrinya telah menyampaikan pesan bahwa ia ingin diajak bicara. Hanya saja ia tidak bisa menuliskan pesan itu dengan baik. Pesan seperti ini adalah pesan negatif yang justru membuat suami menjauh. Sebab ia merasa tersakiti jiwa laki-lakinya dan terkesan bahwa istrinya masa bodoh terhadapnya serta tidak mengakui eksistensinya. Faham gak ini teman-teman?
saya lebih perdalam lagi ya. Jadi ada sebagian istri mau selalu suaminya faham dia. Selalu suaminya sudah harus mengerti dia. Entah dari mana pemahaman ini. Mungkin salah dalam membaca buku, salah dalam mengambil cuplikan dari film ya, sinetron dan seterusnya. Seakan-akan ya udah dia pulang, dia harus tunjukkan dia cemberut, dia diam, suaminya lah yang harus datang menghiburnya. Saya kadang-kadang membahasakan ke istri saya, kalau seandainya suami harus seperti ini, udah penat di luar, udah menghadapi permasalahan-permasalahan dalam mencari nafkah, berjuang di luar sana, datang ke rumah lalu harus mengurus lagi istrinya, menenangkan istrinya, menghibur istrinya, membuatnya tersenyum. Lalu kapan dia beristirahat? Kapan dia menikmati masa-masa dia harus rehat? Allah menjadikan Anda pakaian dia. Allah katakan dalam Al-Quran, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka para istri adalah pakaian kalian. Dan kalian juga pakaian buat mereka. Pakaian. Nyaman dipakai, menutupi kekurangan. Ya. Membuat penilaian positif dari orang-orang. Kalau kita berpenampilan yang bagus, yang bersih, yang rapi, kan gitu. Maka, apa kira-kira yang diharapkan dari seorang istri yang setiap kali suami pulang seperti ini keadaannya? Mau selalu dimengerti. Kenapa nggak bahasakan? Kalau mau menggunakan bahasa tubuh, bukan diam dan cemberut. Tapi Anda mau nih, maaf saya bahasakan, hewan saja, Allah SWT berikan fitrah, kadang-kadang betinanya mengeluarkan suara tertentu. Kadang-kadang mengeluarkan bau tertentu, aroma tertentu. Kadang-kadang, menggerakkan sayapnya dengan, ya, kalau burung misalnya ada jenis beberapa burung saya lihat itu, untuk seperti memang menggoda dengan warna-warna yang menarik misalnya. Kadang dari betina, kadang dari jantannya. Tapi hewan saja begitu. Kalau Anda mau dengan bahasa tubuh supaya Anda disentuh, diajak ngobrol, Anda dandan yang bersih, yang rapi. Anda sambut dengan kata-kata yang baik. Pasti akan sama responnya. Tapi kalau diam begini, kejenuhan yang ada. Datang ke rumah nggak jelas. Kenapa diam ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Pernah ada banyak permasalahan rumah tangga yang disampaikan kepada kami. Ada satu istri tersinggungan. Dan kadang-kadang suami nggak tahu harus berbuat apa karena hampir semuanya tersinggung. Coba. Sampai kepada saya itu, ada satu kasus suami kedatangan adiknya, adik kandungnya. Kemudian adik kandung ini datang ke kota dia, yang mungkin bisa dikatakan setiap berapa tahun sekali baru datang gitu. Bukan setiap saat. Lalu dia telepon kakaknya sambil minta tolong, karena dia tidak punya kendaraan dan tidak terlalu hafal jalan di kota itu. Dia mengatakan kalau misalnya kakak pergi kemana-mana tolong ajak saya aja. Saya mau ikut, misalnya mau belanja apa, lagi jalan sama istri. Bisa nggak? Spontan kakaknya mengatakan, oh tentu saja bisa. Lalu si kakak ini, sang suami di sini, mengatakan pada istrinya, ini ada adik saya datang dan dia butuh untuk datang jalan ke satu tempat kalau kita kebetulan pergi. Karena apa yang kita beli mungkin dia juga bisa beli di sana. Gitu kan. Sudah saya dibahasakan, istri diam. Nggak menanggapi apa-apa. Dan pada saat itu sudah janjian mau pergi. Tiba-tiba saja suami mengatakan, kalau sudah siap, saya tunggu di luar ya. Nunggu lama. Sampai setengah jam lebih, tidak muncul-muncul istrinya. Setelah dia masuk ke dalam kamar, ditemukan istrinya sudah ganti baju, pakai baju biasa. Lalu ditanya sama suaminya, apa nggak jadi pergi? Udah nggak apa-apa, pergi sama adikmu saja. Coba, bagaimana posisi suami di sini? Apa yang harus suami lakukan? Pada saat sampai informasi ini kepada saya nggak bisa berpikir bagaimana buruknya akhlaknya wanita ini. Kenapa? Kalaupun tidak setuju jalan sama adik ipar, kan bisa bahasakan baik-baik. Misalnya Anda mengalah, Anda mengatakan, begini aja. Kalau misalnya ada masalah sama adik ipar, Anda mengatakan, saya sepertinya pernah ada masalah dengan adik ipar ini. Misalnya namanya siapa, si fulana gitu kan. Dan supaya tidak mengganggu hati, gak apa-apa. Nanti antar aja dulu dia, bawa dulu dia. Mungkin saya besok di hari lain gitu kan. Kan bisa saya dengan begitu. Tapi sikap seperti ini, akhlak dari mana ini? Belajar dari agama apa? Islam tidak pernah mengajarkan wanita harus seperti ini caranya. Jadi cemberut, tiba-tiba bermuka musa. Dan tiba-tiba seperti ini, batalkan pergi. Sampai suaminya serba salah. Akhirnya telepon adiknya,
batalkan juga sama adiknya, dan menjelaskan kalau istrinya marah. Akhirnya adiknya terpaksa jalan naik taksi yang datang dari luar kota jauh, kemudian juga terpaksa juga ya. Adiknya mungkin bisa tanda kutip menilai tidak baik kakaknya yang tunduk tanda kutip sama istrinya atau dan seterusnya. Kok keluarga aja datang jarang sekian tahun sekali gitu kan. Dan apalagi kebetulan pada saat itu yang saya tahu adik iparnya tidak punya masalah sebenarnya. Baik, santun dan seterusnya. Selanjutnya kata beliau, istri menyembunyikan hakikat perasaannya yang mendidih karena sedang marah. Tapi ia tidak mampu berbicara. Mungkin kecongkakannya lah yang menghalanginya berbicara. Karena dia merasa dirinya, untuk apa saya bicara? Wong suami yang salah misalnya. Suami melakukan kekeliruan berkenaan dengan hak istrinya, sedangkan ia tidak menyadari bahwa ia salah. Bisa jadi suami merasa bodoh terhadapnya, baik itu menyangkut perasaan, masalah ranjang, atau suami mengabaikan duduk bersamanya atau hal-hal lainnya. Maka istri mengambil taktik diam dan masa bodoh hingga suami menyadari kesalahan dan kelalaiannya. Suami menghindar dan mungkin menghadapi istrinya dengan diam sambil menelan perasaan. Istri menutup diri dan suami lari dari rumahnya. Perasaan meledak suatu kali, lalu rumah tangga terbengkalai dan kehidupan tersia-siakan. Ya. Jadi karena tidak mau berbicara, tidak buka komunikasi yang sehat, tidak menggunakan retorika yang tepat, yang ada adalah kebencian dan emosional, mau tiba-tiba pasangan memahami, maka ini yang terjadi. Kita tutup teman-teman sekalian dengan, lalu apa problem yang sebenarnya? Kata beliau, problem yang sesungguhnya ialah tidak adanya keterbukaan dan dialog antara suami istri. Harus ada forum yang jernih untuk menyampaikan segala perasaan dan menghapus semua titik yang telah menghitamkan selendang putih yang indah ini. Selendang kasih sayang. Jadi syaitan ini banyak nyicil-nyicil dalam rumah tangga ya, nyicil-nyicil problem. Masalah ini, masalah itu, masalah dicicil problem sehingga nanti kalau sudah aku awalnya tidak terlalu besar, tidak jadi karena kecil, tapi karena akumulasi dan sering terjadi maka akan jadi besar dan pada saat itu sulit untuk diperbaiki. Diperlukan peringatan yang lembut dan isyarat yang mencerahkan untuk menyelesaikan perkara ini, serta tidak ada salahnya terutama menyangkut perkara-perkara penting dan mendesak untuk berhadapan secara langsung dan berdialog. Tapi dengan cara santun. Saya sudah ajarkan tadi caranya. Maaf, bukan ajarkan. Saya sudah berbagi tadi. Bagaimana Anda kalau sedang punya target. Suami sholat misalnya. Atau suami berubah. Apa saja gitu kan. Ada targetnya. Maka ada cara yang kasar, ada cara yang baik dan santun. Tujuannya sama. Yang satu penolakan, yang satu penerimaan. Yang mana Anda pilih? Kemudian beliau mengatakan yang terakhir adalah berterus terang adalah hak masing-masing suara suami istri terhadap pasangannya. Jika hak ini tidak ada, maka kasih sayang juga akan lenyap bersamanya. Tapi tentu penyampaiannya harus dengan santun, ya, terbiasa untuk menyampaikan dengan cara-cara yang benar. Gitu ya. Dan insya Allah kedepannya kita akan bahas ketika diam telah menjadi kebiasaan. Seperti apa solusinya.